Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau coba bongkar salah satu buku yang, wah, ini kontroversial banget ya. Banget, The Clash of Civilizations-nya Samuel Huntington. betul. Dan sering disalahpahami juga kan, Anda ngirimin kita beberapa sumber yang fokusnya ke argumen utama, terutama bab terakhirnya yang jujur aja agak bikin merinding sih bacanya. Iya kan? Dan misi kita kali ini bukan cuma merangkum ya, tapi benar-benar membedah logikanya. Huntington ini nulis pasca Perang Dingin, waktu semua orang optimis soal akhir sejarah. Justru dia sebaliknya. Justru dia bertanya, di tengah bangkitnya kekuatan kayak Tiongkok dan dunia Islam, Barat ini harus gimana biar bisa bertahan? Ini bukan cuma teori loh, ini soal identitas, kekuasaan, dan ya, potensi konflik global. Oke. Mari kita mulai dari diagnosisnya dia. Ratusan tahun kan Barat itu seolah-olah jadi pusat dunia ya. Ya, Tapi di sumber-sumber ini Huntington ngelukisin gambaran yang beda banget buat abad ke-21. beda banget. Panggungnya udah nggak tunggal lagi. Dia nunjukin ada beberapa pergeseran tektonik gitu ya. Pergeseran apa aja tuh? Yang pertama, yang paling kelihatan ya, pergeseran ekonomi ke Asia. Jelas sekali itu. Ya kan? Kekuatan ekonomi udah nggak di Atlantik Utara aja. Terus kedua, demografi. Populasi di dunia Islam itu meledak. Sementara Barat, ya gitu-gitu aja. Stagnan. Stagnan. Tapi yang paling penting itu bukan cuma angkanya loh. Oh oke, jadi apa? Justru soal kepercayaan diri. Peradaban-peradaban non-Barat ini makin pede gitu untuk negesin lagi identitas dan nilai-nilai budaya mereka sendiri. Nah ini dia nih yang menarik. Karena di saat yang sama, Barat, terutama Amerika ya, masih punya ide kalau nilai-nilai mereka, demokrasi liberal, individualisme, itu universal. Betul. Seolah-olah itu tujuan akhir semua peradaban. Huntington menyebutnya pretensi universalis. Tepat. Atau gampangnya, anggapan kalau resep sukses ala Barat itu obat buat semua penyakit di dunia. Nah, kata Huntington, anggapan inilah yang jadi sumber masalahnya. Masalah sentral ya istilahnya. Masalah sentral antara the West and the rest. Ada jurang yang gede banget antara ambisi Barat buat nyebarin budayanya sama kemampuannya yang makin hari makin turun buat ngelakuin itu. Dia bahkan nyindir penggunaan frasa komunitas dunia kan? Seolah-olah itu kedok aja. Persis. Seolah-olah itu suara semua orang, padahal menurut dia itu seringnya cuma eufemisme buat melegitimasi kepentingan Amerika dan sekutunya. Dan ini diperparah sama apa yang dilihat dunia lain sebagai Standar ganda. standar ganda ya. Betul. Contohnya tajam banget di sumber ini. Barat dorong demokrasi, tapi kalau yang menang kelompok fundamentalis Islam, tiba-tiba mereka ragu. Iya. Atau soal non-proliferasi nuklir, buat Iran kenceng, tapi buat Israel ya beda cerita. Nah, persepsi kemunafikan ini yang akhirnya ngebakar jembatan. Oke. Argumen soal tantangan dari luar ini rasanya cukup masuk akal ya. Siapapun yang baca berita hari ini bisa lihat polanya. Tapi yang bikin saya beneran berhenti pas baca sumber ini tuh, Pas dia membalikan cermin. tepat. Pas dia bilang musuh terbesar Barat itu justru ada di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini jantung argumennya di bab terakhir itu. Logikanya gini, ancaman dari luar itu bisa dihadapi kalau peradabannya sehat dan bersatu. Masalahnya, dia melihat Barat lagi sakit dari dalam. Dia kasih beberapa gejala. Kemerosotan moral, bunuh diri budaya, sama perpecahan politik. Soal kemerosotan moral, daftarnya cukup gamblang ya. Kriminalitas naik, narkoba, terus keruntuhan keluarga. Perceraian, kehamilan remaja, dan sebagainya. Dan juga menurunnya apa yang dia sebut modal sosial. Modal sosial, itu kayak lem perekat masyarakat gitu ya? Persis. Kepercayaan ke tetangga, partisipasi di komunitas. Lem itu, kata dia, mulai mengering di Barat. Etos kerja juga katanya mulai kendor, digantiin sama budaya kepuasan instan. Diagnosis yang pesimistis banget ya. Banget. Oke, itu kemerosotan moral. Terus ada istilah yang lebih keras lagi. Bunuh diri budaya. Dramatis banget kedengarannya, maksudnya gimana tuh? Dia nunjuk ke dua tantangan internal. Yang pertama datang dari imigran, dari peradaban lain yang menurut dia ya menolak untuk asimilasi dan menyebarkan nilai-nilai dari budaya asal mereka. Dia secara spesifik nyebut komunitas Muslim di Eropa dan Hispanik di AS. Tapi ada yang kedua kan, yang menurut dia lebih berbahaya. Nah, ini dia. Yang kedua, tantangan dari kaum multikulturalis di dalam Amerika Serikat sendiri.
Tunggu. Jadi, menurut Huntington, bentrokan yang sesungguhnya itu bukan soal tank lawan rudal, tapi soal perdebatan kurikulum di universitas dan aktivisme politik di Amerika. Tepat sekali. Bagi dia inilah the real clash. Logikanya begini, identitas Amerika itu berdiri di atas dua pilar. Oke, apa aja tuh? Pertama, warisan peradaban Barat, sejarahnya, sastranya, filsafatnya. Kedua, apa yang disebut kredo Amerika, prinsip kebebasan, demokrasi, individualisme. Dan kaum multikulturalis menyerang keduanya. Menurut argumen di sumber ini, pilar pertama diserang dengan menolak ide soal adanya satu budaya Amerika yang sama. Mereka malah promosiin identitas berdasarkan ras atau etnis. Jadi dipecah-pecah gitu ya? Betul. Sumbernya bahkan ngutip sejarawan Arthur Schlesinger Jr. yang nyebut mereka separatis etnosentris yang melihat warisan Barat cuma sebagai kumpulan kejahatan. Wow. Lalu pilar kedua diserang dengan mengganti fokus dari hak individu ke hak kelompok. Jadi konsekuensinya fatal dong kalau Amerika sendiri menolak identitas Baratnya dan ninggalin kredonya, terus apa yang tersisa? Yaitu dia pertanyaannya. Argumennya, Amerika bakal bubar. Jadi, dunia dalam miniatur terpecah belah. Dan kalau Amerika runtuh, peradaban Barat kehilangan pemimpinnya. Tinggal Eropa sendirian. Tinggal Eropa, yang dia gambarkan cuma sebagai semenanjung kecil dengan populasi yang menyusut. Makanya, pertarungan internal di Amerika ini buat dia jauh lebih menentukan nasib Barat. Oke, diagnosisnya suram banget, ancaman dari luar, penyakit dari dalam. Terus resepnya apa dong dari Huntington? Apa yang harus dilakuin? Nah, solusinya ini sama radikalnya dengan diagnosisnya. Dia bilang, simpelnya, Barat harus berhenti nyuruh-nyuruh dunia jadi kayak dia. Berhenti jadi universal, tapi sadar kalau mereka itu unik, gitu ya? Persis. Kelangsungan hidup Barat itu bukan dengan maksa semua orang jadi sama, tapi dengan menerima keunikannya sendiri. Jadi, introspeksi gitu ya, fokus ke dalam, benahi dulu rumah sendiri. Anda dapat esensinya. Upaya maksa-maksa nilai Barat ke orang lain itu, kata dia, bukan cuma nggak bermoral, tapi juga bahaya banget. Kayak nyiram bensin ke api. Jadi, ya, solusinya balik ke dalam, perbarui dan lestarikan peradaban sendiri. Kalau lebih konkret, langkah-langkah kebijakannya gimana? Sumber ini ngerinciin beberapa. Pertama, Barat harus memperkuat integrasi internalnya, politik, ekonomi, militer. Termasuk ngerangkul Eropa Timur dan Amerika Latin ke NATO atau Uni Eropa. Oke, masuk akal. Kedua, dan ini menarik, dia secara spesifik nyebut pentingnya ngejaga Jepang biar nggak geser ke orbitnya Tiongkok. Ya udah ngomongin ini jauh-jauh hari ya. Banget. Dia juga bilang Barat harus menerima Rusia sebagai inti peradaban ortodoks dengan kepentingan keamanannya sendiri. Terus, ya tentu, mempertahankan keunggulan militer dan teknologi. Tapi ada satu poin yang paling keras kan? Ada. Dan ini kutipan langsung dari argumennya. Intervensi Barat dalam urusan peradaban lain mungkin merupakan satu-satunya sumber ketidakstabilan dan potensi konflik global yang paling berbahaya. Sebuah peringatan yang sangat-sangat lugas. Dan untuk menekankan itu, dia menutup bukunya dengan skenario hipotetis, kayak film thriller politik gitu ya. Betul. Ini kayak cerita pengantar tidur paling mengerikan yang bisa Anda bayangin. Skenarionya dimulai sekitar tahun 2010. Pemicunya, Tiongkok makin agresif di Laut Cina Selatan. Sesuatu yang kita lihat sekarang ya. Mirip kan? Nah, itu akhirnya memicu perang sama Vietnam. Terus efek dominonya jalan. Amerika masuk. Pasti. Amerika bantu Vietnam. Tiongkok balas nyerang pasukan AS di Asia. Wah, kacau. Jepang yang awalnya netral, akhirnya kepaksa mihak Tiongkok. Dan di belahan dunia lain? Kelemahan Barat ini dilihat sebagai kesempatan. Dunia Arab nyerang besar-besaran ke Israel. Pemerintah pro-Barat digulingkan gerakan Islamis. Garis pertempuran global pun kebentuk. Siapa lawan siapa akhirnya? Skenarionya jadi Barat, Rusia, dan India di satu sisi, melawan Tiongkok, Jepang, dan sebagian besar dunia Islam di sisi lain. Gila. Hasil akhirnya gimana? Gak peduli siapa yang menang secara militer, hasilnya kehancuran total buat semua pihak. Ekonomi hancur, populasi anjlok, kekuatan global terus geser dari utara ke selatan. Ke Amerika Latin atau Afrika yang gak terlalu hancur karena perang. Membaca skenario itu lagi sekarang, rasanya kayak nonton fiksi ilmiah yang terlalu dekat sama kenyataan. Dia nggak main-main sama sekali ya.
Nggak main-main. Itu gambaran apokaliptik yang tujuannya cuma satu, nunjukin bahayanya arogansi universalis. Apa yang bisa kita bawa pulang dari semua ini? Setelah diagnosis suram dan skenario kiamat tadi, apa ada secercah harapan gitu dalam pemikiran Huntington? Ada. Dan ini bagian yang sering dilupakan orang. Dia nggak percaya perdamaian itu datang dari satu peradaban universal. Buat dia itu ilusi. Terus gimana dong? Sebaliknya, perdamaian di dunia yang multi peradaban ini cuma bisa dicapai lewat satu cara. Para pemimpin dari peradaban-peradaban besar di dunia harus saling memahami, menghormati, dan kerjasama. Jadi kuncinya bukan persamaan ya, tapi mencari titik temu, irisan-irisan tipis di antara perbedaan yang besar. Tepat. Seek commonalities, itu istilah dia. Cari kesamaan. Dia kasih contoh nyata loh. Oh iya, apa tuh? Singapura, negara kecil isinya macam-macam peradaban kan? Tionghoa, Melayu, India, Barat. Iya, betul. Nah, pemerintah mereka itu secara sadar nggak maksa satu budaya, tapi justru mencoba mengidentifikasi nilai-nilai inti apa sih yang bisa dipegang bareng-bareng sama semua komunitas ini. Nilai-nilai kayak apa itu? Di sumber ini disebutin beberapa. Menempatkan bangsa di atas komunitas etnis, masyarakat di atas diri sendiri, menjaga keluarga sebagai unit dasar, mendorong konsensus, bukan konfrontasi. Dan yang terpenting, menjaga keharmonisan. Keharmonisan ras dan agama. Ini pendekatan yang Sangat pragmatis ya. Bukan soal cita-cita luhur menyatukan dunia, tapi lebih ke gimana caranya kita semua nggak saling menghancurkan. Pertanyaannya tentu saja adalah apa para pemimpin dunia saat ini punya kearifan untuk melakukan itu? sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan.